Halo guys, Halo teman-teman semua. sekarang hari ini kita bakal review Spokat Spokat dari Bandung. Spokat baru yang baru aja lo beli. Tapi sebelumnya kita harus kenalan dulu dong, karena ini kan masih awal-awal, Channel baru. masih baru bertumbuh. Jadi nama gue Drake Dan nama gue Dan nama David. Ini gue cuma numpang doang ke channel dia ya, Jadi bantu-bantu. dia bakal bahas sepatu sama Iya. gue. Karena gue punya dua point of view yang berbeda dengan Drake. Gue lebih kalau beli suatu barang brand sepatu dan baju itu gue sedikit tidak mempedulikan tentang historis brand dan segala macamnya. Gue lebih memperdulikan kayak model dari baju atau sepatu yang gue beli, kalau enggak ya warna dari sepatu yang gue beli dan kenyamanan, dan paling terakhir ya itu baru brandnya. Kalau lu? Kalau gue sih gue biasanya ngeliatnya ke materialnya selalu. Material dulu. Ya. Terus? Jadi kayak misalnya gue beli sepatu nih, oh bahannya apa nih? Terus gue compare kadang-kadang ke merek-merek lain. Terus? Pokoknya gue kayak lihat craftsmanship-nya bagus apa enggak gitu lah. Nah kalau misalnya kenyamanan dan nilai historis dari brandnya itu sendiri? Kalau historis gue nggak terlalu, gue lebih ke kenyamanan nanti. Kenyamanan. Berarti kenyamanan itu nomor 2. Iya, nomor 2. Pertama material, kedua kenyamanan, baru 3 historis. Kalau menurut gue, mungkin orang lain kan ada yang historinya dulu gitu. Pokoknya intinya tuh dia kayak dari kacamata sneaker entusias banget, yang sneaker edik banget. Kalau gue kayak dari kacamata orang awam aja. Ya gue ngoleksi sepatu, beli sepatu, cuma ya gue kayak kacamata orang awam aja. Kalau misalkan sepatunya kayak kurang gitu, menurut gue ya nggak bakal gue beli, meskipun nilai historisnya dari sepatu itu, value dari sepatu itu gede, gue tidak. Kita langsung aja, kita bakal ngebahas Spokat dari Bandung. Ini baru Brand lokal nih? Brand lokal. Local pride pasti. Ini baru datang kemarin, gue baru beli di e-commerce. salah satu e-commerce, gue sebutnya. Coba sih tahu lah ya. Namanya Poison Street. Poison Street. Jadi ini Brand lokal. Kali gue. brand lokal. Kelihatan Poison Street. Berarti ini pure buatan Indonesia nih. Iya. Berarti bisa dibilang lokal pride ya nggak? Lokal Bisa. pride. Bohongan kaleng-kaleng Iya. kayak brand nggak ya? Poison Street ini gue beli harganya karena ini harus PO dulu. Kan pokoknya mereka sistemnya rada susah didapat lah pokoknya. Udah. Ini harga awalnya dari mereka ini 450.000. 450.000. Iya. Terus gue udah Belinya ini? 680. Itu menurut lu still nggak murah nggak? Murah karena gue baca-baca katanya ada yang nawarin orang di Instagram yang Poison Street-nya sendiri kayak sampai 900.000. 900 anjir, cumannya Iya. banget ya. Lumayan, itu berapa persen? 5% lah. Ya, sekitar segitu. Nih kalau misal gue lihat dari boxnya nih, gue bingung kenapa ini lambangnya ada bisa lihat gambar sini, rampoknya. itu kayak teoris gitu, kayak rampok gitu. Ini tuh salah satu dari campaign mereka. Jadi pas kayak mereka nggak salah pas itu mereka kayak jalan-jalan di jalanan biasa, terus mereka pada pakai topeng rampok semua gini. Oh, cara mereka memasarkan produknya ini. Memasarkannya gitu. Wah, gila. Jadi kayak biar ikoniknya dari mereka tuh kayak gitu. Pintar. Berarti makanya semua brandnya itu baru satu sepatu ini atau Ini tuh Poison Street itu kalau nggak salah dia udah dari tahun 2018. Nanti kalau salah gue tunjukin ada dibenerin di bawah sini. Ini baru berarti satu sepatu doang nih, belum ada yang lainnya? Ya, gue baru pertama kali nyoba Poison Street ini. Criminal. Ini ada tulisannya. Ini mohon maaf aja nih, gue kurang mengerti brand lokal dan Criminal Pleasure. sepatu-sepatu seperti ini, makanya gue Outer berguru. Brand. Gue harus berguru nih sama yang satu ini. Kita buka aja ini boxnya premium sih. Ini tebal. Pas lu datang, kondisi boxnya gimana? Itu penting banget dong. Karena tidak di double box, mungkin dari sananya memang udah hancur kan. Gue beli dari reseller. Mungkin emang dari tempat dianya udah Hancur-hancuran lah ada boxnya. penyok-penyok dikit lah. Ini berlaku beneran nggak nih? Coba kita cek dulu. coba. Kita cek ya. Apakah ini benar? Ada QR code. QR code-nya Instagram nih, sabar. Oh, dia langsung ngedirect ke Instagram nih. Poison Street. Instagramnya muncul nggak? Kelihatan ya udah Nggak kelihatan, pokoknya intinya dia langsung
barcode yang ada di samping sini, dia langsung direct ke Instagramnya apa tadi? Poison Street. Local pride nih. Gue lagi demen nih local pride gini nih. Ya gue juga lagi demam local pride. Gue abis ngekop itu brand aduh. Depannya V, woy. Ya tau lah yang katanya bukan local pride. Iya. Katanya. Langsung kita buka aja nih. Buka nih, ini boxnya slide ya. Biasanya normalnya kayak dibuka biasa gitu ya. Biasanya yang slide ini lebih ngasih kesan premium sih. Ini maaf sebenarnya sudah gua buka ini awalnya kemarin. Terus tadi gua pakai sehari ini biar gua tahu impressionnya kalau pasti pakai gini. Experience-nya. Dalamnya nggak ada stiker, nggak ada apa-apa nih ya? Oh udah dapet stiker satu, udah gua pakai nih. Gua tunjukin. Sabar ya. Yap, ini dapat stiker Poison Street. Sebenarnya aturan dapat 3 kalau nggak salah, cuman mungkin udah dari yang jual udah diambil duluan. Ya, jadi ini sepatunya tadi setelah keriwahan ngebuka si box sepatunya, nggak ribet juga nih, cuma tadi mereka harus nunjukin stiker yang tapi berarti dapat 1 stiker sama aturan 3 stiker, tapi karena mungkin kan gue beli dari reseller. Kalau dari apa? Dari Poison Street yang langsung sih aturan dapat 3. Jadi itu ada 2 stiker yang sama 1 lagi beda. Ini berarti udah lu pakai sekali hari ini? Iya, tadi gue jalan mungkin sekitar berapa kilo ya? 4 kilo mungkin ada hari ini. Nyaman gak menurut lu? Untuk tipe-tipe vulcanize, iya. Vulcanize itu yang kayak sepatu Vans canvas gitu ya? Skate shoes lah. Nah, skate shoes tuh. Nyaman berarti menurut lu ini? Iya. Iya sih, gue ngeliat ini pas kayak cara tahu sepatu lentur atau enggak zaman dulu kayak ditekuk gini. Ini lumayan fleksibel juga nih. Berarti nyaman juga dong. Terus lu lihat insole-nya aja nih. Coba. Ini soalnya lumayan sih ini kayak berapa senti? Iya lumayan sih tebalnya. Iya, ini Empuk. Bawahnya emang keras ya, sepatu skate. Ya, sepatu skate pasti bawahnya. Nah, menurut gue sih, ini ukurannya berapa sih? 42 ya? 42. 42 kalau di gue sih nggak muat karena ya yang beli jadi ya ukurannya berarti ya. Secara siluetnya asik nih, siluet dari sepatu ini Mirip apa? Pasti orang bakal mention brand yang pertama itu adalah Vans. Iya. Tapi ada tapian nih. Ada satu brand lagi yang menurut gue mirip banget sama ini. Apa tuh? DC, Pak. Lo tau DC nggak, brand sepatu DC? Oh, gue dulu sempet punya. Ya. Ini siluet bentuknya apa? Ini ya nih. Ini ya. Itu tuh kayak bener-bener mirip sama sepatu DC gue yang zaman dulu, yang pas gue dulu pakai. Bentukannya juga kayak gini juga. Terus apa ya? Tapi ini kayak lebih enak aja dipakai, lebih lentur tadi gue bilang. Kayak pas gue tekuk gini lumayan lentur. Dan kemarin kita sempat juga bercanda di Instagram. Ini kan DM Instagram ini apa berapa? Yang Fear of God ya? Oh ya, Fear of God ya, colorway ya, kayak apa sih warnanya? Beige abu-abu putih gitu lah tonnya. Kayak warna-warna monokrom. Dan menurut gue sih permainan warnanya ini di sepatu ini sebagai seorang penikmat sepatu doang, ini sih oke juga. Gue bisa pakai sepatu ini buat jalan kemana aja, mau santai bisa, mau pakai baju apa aja. Iya, masuk semuanya. Terus ini bahannya apa nih? Yang jadi ini kan upper atasnya itu dia ada 2 lapis. Jadi bagian hitam ini sweat semua, full sweat asli ya. Terus ini bagian outer tongue-nya dia pakai kanvas, terus ininya pakai kanvas juga yang bagian putihnya. Mana? Kanvas ini? Bukan putih, sini lebih ke abu-abu broken white gitu. Nah ini dia pakai kanvas yang tebalnya cuma 6 oz. Jadi dia istilahnya gampang doel lah. Gampang doel. Kayak misalkan kegesek apa gitu bisa kayak robek-robek gitu. Robek lama-lama. Karena di balik sepatunya kanvasnya ini, bahannya ini. Ini ada, kelihatan nggak ya? Bentar ya. Oh ada nih. Nggak tahu kelihatan apa enggak, ini pokoknya ada tulisan cut the bullshit. Emang mereka dari ini gambarnya ini. Ini sepatu yang udah di distress tapi belum dibakar. Belum dibakar. Bakarnya bakal nanti.
kalian buat videonya. Nah iya, nanti kita kasih tutorial buat kalian teman-teman Ini semua. kan ada sepatu yang belum nih, belum dicoba. Buat nanti kita amplas dulu. Pokoknya kita ajarin gimana cara yang benar untuk misalnya teman-teman semua mau beli sepatu yang Kelihatannya bagus. biar kelihatan bagus dan rapi gitu juga. Berarti nih kalau misalkan si ininya dibakar, menurut lo dalamnya sini bisa kebakar nggak? Setahu gua sweat itu lumayan tahan api. Lumayan tahan api. Terus kalau misalkan kena solnya ini bisa kebakar juga nggak? Kan pasti kan kalau nempelin api kan berarti segini nih kurang lebih nih. Ini kan takutnya ini bisa kayak gosong atau kebakar. Gimana? Bisa nggak? Untuk sol vulcanize sih biasanya tahan. Dia Tahan juga. tahan apa? Harus Apa? Panasnya tuh harus panas banget baru Bisa meleleh. Oh meleleh. Berarti ya buat Dia tahan lah. daily beater nih Nggak apa-apa. cocok banget ya, cocok meong ya. Bawahnya menurut lu gimana bawahnya? Bawahnya mirip apa nih? Wah banyak miripnya juga nih brand lokal ya. Apa ya? Apa nih? Fans ya, fans. Iya, fans. Bener ya fans. Ini fansnya waffle warna hitam. Apa sih hitam? Kayak hitam keabu-abu gitu lah. Abu-abu tua banget. Ini maksudnya kode apa sih? Kode waffle itu kode produksi tiap negara. Jadi misalnya produksinya di Thailand nih, dia tulisannya misalnya digitnya ada antara 2 digit sampai 3 digit sih. Jadi misalnya apa HT atau DT atau apa gitu. Oh berarti setiap negara yang memproduksi sepatu beda-beda. Berarti ini juga bisa dicek buat kelejitan atau korean sepatu itu ya? Bisa ya? Atau enggak? Bisa juga. Ya, Jadi ada pokoknya buat legit check itu banyak aspek sih. Nggak cuma dari waffle-nya doang. Terus belakangnya ini belakangnya kayak bisa copot gitu nggak sih nih? Gue serem nih. Kayak dia ada dari dua part gitu ya belakangnya. Nih poison tulisannya. Cuman ini ya kalau kegesek keseringan sih bakal habis sih pak. Oh ininya tulisannya. Tagnya. Tagnya iya sih. Fans aja bisa habis gitu kan ya? Makanya. Kepas banget sih nggak sih ukurannya? Sebenarnya gue harusnya ngambilnya 43. Kenapa tuh? Karena gue nanya sellernya kan, gue tanya bang pas size 42 tuh berapa cm-nya 27. Cuman kalau gue beli sepatu lokal biasanya tuh apa size-nya turun. Ya turun 1. Maaf dari kucing gue ya. Kucingnya mau bisik. Udah malam soalnya. Iya. Kan biasanya turun 1. Nah ya udah gue oke aja. Cuman kalau dipakai sih rasanya cuman apa namanya? Coba. Sempitnya di bagian kelingking doang. Kelingking di bagian luar sini berarti. Iya. Ini keras soalnya ya. Iya soalnya. Aduh ada kucingnya berisik, maaf ya. Overall sih gue ngeliat juga jahitannya juga rapi sih, nggak ada yang maksudnya di jahitan ininya nih kalau kalian bisa lihat sorry nanti kita ada kasih detailnya deh lah, pokoknya detailnya nanti ada nggak kelihatan soalnya. Nah nanti menurut gue overall sih jahitan dari sepatu ini juga rapi. Apa ya, jahitannya nggak keluar dan nggak berantakan juga. Penempelan tag belakangnya juga yang tadi gue ragukan mau lepas pun kayaknya kuat juga sih nih. Gue coba pakai kuku juga lumayan nempel. Dari segi cutting tag belakangnya sih rapi banget sih. Rapi. Tapi emang beneran nyaman ya nih sepatu ini. Ya enak. Tadi gue jalan jauh banget lah pokoknya. Langsung ke tutorial bakar sepatu ini aja kali yang bener aja gimana ya? Ya kita langsung ke tutorial bakar ini aja. Oke. Jadi ini bahan-bahan yang kita butuhin itu ada sebenarnya lu paling gampang sih lu pakai Zippo karena dia apinya stabil kalau nyalain. Jadi karena di rumah gua koreknya lagi habis semua jadi kita pakai korek api biasa sama lilin. Ini buat ngarahinnya biar gampang nanti. Terus ini ada oke sebelum dibakar kalau mau hasilnya bagus itu lu amplas dulu. Ini gua ada yang amplas balok gini lu bisa cari di toko kayak toko apa sih Gramedia gitu Arlen. Terus ini nggak usah yang bagus gini sih, lu beli kalau sandpaper lu beli di toko bangunan juga nggak apa-apa.
Jadi ini ada contoh. Kelihatan nggak? Ini ada contoh yang udah di dibelelin lah istilahnya, udah di amplas duluan sama gua. Oke, ingat aja sebelum lu bakar pasti harus diamplas dulu biar hasilnya rapi. Gitu. Ini yang sebelahnya masih kosong belompong, mungkin ini nggak terlalu bakal gua expose sih. Jadi cuman nanti ya esensi kelihatan ini bakarnya aja biar kelihatan. Oke, langsung ke prosesnya aja. Ini jadi proses distressingnya udah kelar, di amplasnya udah dua sisi. Ini jadi karena yang ini udah kayak expose banget, tulisannya yang ini bakal kayak sekilas doang gitu, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi kita bakal lanjut ke proses yang kerennya ini. Ini bakal dibakar sepatunya. Tidak nyala. Kalau kalian punya korek biasa, disarankan pakai korek biasa. Karena pakai gini malah ribet sih. Nah, ini proses pembakaran. Kita tadi udah proses distressing sama pembakaran. Cukup kita, panjang. Ya, lumayan lama sih. Ya makan waktu juga kalau lu mau bikinin bagus. Jadi kita langsung showcase aja yang udah jadi. BTW tadi karena kita lapar, pas pembakaran ini bau grill gitu. Iya, baunya daging kayak smoky Iya. ya. Kalau bisa bayangin lah. Ya enak gitu. Jadi pengen makan sambil telepon. Nah ini yang udah jadi.
Cakep sih parah. Iya. Ini efek kebakarannya tuh malah bikin tambah bagus. Kayak gosong-gosong yang kayak lagi ditunjukin Drake nih di kamera sini. Gue ngomong kamera depan gue. Ini menurut gue bagus banget. Yang tadi awalnya kayak gue kira apa ya, siluetnya bentuk sepatu DC, emang sini lebih kayak tetap mempertahankan siluetnya kayak sepatu DC. Cuma dengan adanya bekas bakaran-bakaran seperti ini, itu bakal nimbulin kalau ini tuh jadi ciri khas sepatu ini sendiri gitu loh. Dengan tulisan cut to bullshit. Menurut gue ini keren banget. Walaupun idenya agak mencontoh, mungkin terinspirasi dari sepatu Nike Stranger Things. Itu kan dibakar-bakar juga tuh. Itu ada pokoknya yang seri yang upside down-nya, jadi warna kan luarnya sama gini, warna krem-krem abu-abu, pasti bakar belakangnya itu. Apa biru tua banget gitu lah. Ini cakep banget sih Mas. Ini asli cakep. Gue pengen ngekop, cuma kata lu kan ini udah stoknya udah nggak dirilis udah lagi. Ada lagi nih stoknya. Ini PO terakhir itu Desember terakhir 2019 kemarin. Ya sorry, tadi kamera yang lagi ada di sini. Sabar. Lowbat, bentar. Oke. Ya, tadi kamera yang di sini lowbat, makanya kita sempat ganti baterai dulu. Tadi berarti kita nyampe di pembahasan Nike Stranger Things. Mirip ya? Emang mirip sih. Ya terinspirasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa cinta. Jadi, menurut lo gimana sepatu ini? Setelah dibakar, yang tadi awalnya mirip Vans lah, mirip DC lah, setelah dibakar menurut lo gimana? Worth it parah. Worth it parah. Walaupun gue beli resell sih. Dengan harga 680. 680. Dan menurut gue sih, gue bakal opsi nih Pak. Kalau misalkan stoknya ada, kalau misalkan stoknya ada. Gue kabarin nih kalau ada. Ini kan soalnya stoknya lagi udah close PO gitu ya. Mungkin ada lagi sih. Tapi ya tergantung dari mereka. Poison Street nih. Ini beneran worth it sih dengan harga 680. Dan kalau misalkan kalian mau apalagi online, kalau nge-cop retailnya tuh lebih worth it lagi. Iya. 450 doang. Wah sangat Pak. Tapi kalau misalkan mau gelut online tuh jempolnya ini yang begitu kan. Iya. Pas slotnya baru bang mau bang, slotnya habis. Iya. Ribet nih. Tapi emang worth it sih, walaupun dengan harga resell lagi worth it. Misalkan nggak di atas juta aja sih. Iya. Masih kotak aja sih harganya. Kalau masih Untuk sepatu brand lokal seperti ini jadi di bawah sejuta dikit. Apa 950 oke lah. Kalau di atas juta sih ada apa-apa. coba kita tunjukin samping. Itu yang gosong-gosongnya itu ya, bau-bau Ini smoky. yang paling kelihatan. Kalau misalkan kalian sering makan daging bacon tuh, baunya tuh mirip banget. Ini gara-gara kita lapar aja belum makan nih. Nah, tadi kan kita udah sempat bahas pada dikit gimana menurut kita setelah dibakar, dan sekarang kita berdua kan punya apa ya, pandangan yang berbeda-beda dan stylenya juga beda juga. Dan kita mau ngasih saran ke teman-teman semua yang pengen beli sepatu ini, kira-kira outfitnya tuh harus gimana nih? Nah kalau misalkan dimulai dari siapa dulu nih? Dari gue dulu. Dia anaknya lebih simple. Bener banget. Semua baju kaos gue tuh warnanya tuh hitam putih. Udah itu doang tuh. Warna kaos hitam gue tuh ada banyak banget beneran. Jadi kalau gue nih atasnya kaosnya bebas. Lo mau warna apa aja bebas. Mau kuning karena ini kan juga warnanya netral kan, hitam putih. Bukan banget ya. Dan kalau celananya cakepnya sih gue saranin lebih warna hitam, karena kalau lebih hitam tuh kan kayak kesannya tuh polos gitu loh. Dan kalau lo pakai sepatunya yang ini dengan desain yang ada bakar-bakaran ini kayak lebih menonjol menurut gue dibandingin lo harus pakai celana jeans yang kayak gue lagi pakai ini. Tapi nggak apa-apa juga, ini masuk juga nih. Terus mungkin setelan gue tuh celana jeans hitamnya itu bawahnya tuh mungkin lo gulung 2 kali kan. Oh iya, bisa gitu kan, digulung sneakernya banget. Digulung 2 kali kan, sampai 3 kali ya, terus senyaman lo aja sih. Kalau itu gua, kalau lo, menurut lo? Kalau gua karena tadi kita pertama kali bahas di IG itu ini rada mirip salah satu, mungkin gua bakal padupaduin sama kayak macam-macam sweater, ada oversize gitu lah. Karena pengen nunjukinnya sepatunya dari siluetnya keren banget, gua bakal pakai celana pendek. Masuk juga sih, karena ini kayak sepatu skate gitu ya, Mas. Kalau misalnya 1 dari 10, sepatu ini mungkin 8
sama itu deh. Fansnya dia itu ada yang mirip katanya. Oh iya, ada yang mirip. Coba diambil dulu nih di bawah. Nah, ini mirip parah kan? mirip pas banget nih. Jadi ini fans depan lebih pendek. Dia hampir sama. Boxnya. Nah, berarti ini. Kalau dibanding Iya. dari segi desain kenyaman semuanya. Semuanya ini udah di total semuanya lu kasih berapa nih? 1 sampai 10. Ini 9,5, ini 7. Ini 9,5. Iya. Ini 7. Wah, gila ya di fans lo ini. Beneran nih. Iya. Wah, berani juga lu 9,5. Bener-bener 9,5 nih, nggak dikurang-kurangin lagi. Di ini cocok sama. Iya, goblok gua. Tapi kalau gue suruh ngasih nilai ini apa ya? 8,5 deh. Karena sepatu ini apa? Vulcanize ya. Sepatu Vulcanize atau Converse atau skate shoe itu kalau misalkan ukuran kaki lo panjang banget, misalkan ukurannya di atas 40-an lah, di atas 41, itu kesan sepatunya tuh bakal kelihatan panjang banget. Jujur aja, gue agak kurang suka sama sepatu yang kayak gitu. Jadi kesannya panjang banget, karena ininya apa sih, kayak lehernya ini apa sih? Apa ini? Iya. Bagian ankle. Bagian ankle-nya ini tuh kayak pendek banget. Jadi kesannya tuh kalau misal ukuran sepatunya panjang, itu bakal kelihatan panjang banget dan gue kurang. Tapi karena gue menghargai desain sepatu yang bagus ini, yang sangat lokal pride banget, yang nggak terlalu lokal banget, ya ada tulisan dikit ya. Di brand lokal gue nilai sepatu ini apa ini? Karena ada satu hal yang Waduh. gue bakal rawat nilainya jadi 9. Apa nih? Karena waffle-nya belum custom, jadi dia banyak banget sepatu lokal brand yang masih pakai waffle gitu. Waffle tuh Karena emang cetakannya gampang dapetnya gitu. Tinggal beli. yang beda itu ada brand sebelah tuh ya. Apa nih? Yang depannya V. Oh iya, itu beda. Cuman yang dari terbarunya entah kenapa dia masih malah balik ke waffle aja. Bagus ya orangnya. Cuman gue liat di Instagramnya sih dia itu sih, dia ngepost di face-nya cetakan asal baru. Jadi ada itu rampoknya nih. Apa nih? Ini kan begini doang. Polos lah kayak sepatu biasa ya cetakannya. Kalau nggak salah sih garis-garis gitu bentuknya kayak grid. Terus ada ininya rampoknya di sini. Ada modelan rampok kayak gitu ya di Volvo. Oke, berarti kan udah nih bahas penilaian, langsung ke outfit. Ya, jadi setelah tadi ada penampilan sedikit outfit. outfitnya tadi, gue tau kalian semua akan berpikir ini seperti Boy Reno ya. Kita coba inspirasi mirip-mirip dikit sama Boy Reno apa ya? Koboin kayak gini. Dan setelah selesai kita ulas penuh sepatu Poison ulas. bahas sepatu lain deh. Itu padahal buat next lagi ya. Aduh, bocor lah. Jadi ya Poison Street Sunset udah kelar, Altar Burn. menurut gua juga mantep banget sepatunya, keren banget, recommended tentunya buat yang mau beli. And mungkin udah nih, sekian dulu ya. Sekian dulu deh. Sekian Nextnya dulu. ditunggu aja video. Ya tungguin aja, kita bakal ngebahas sepatu yang gak kalah keren dari sepatu ini, yang lagi booming banget Booming sekali. di dunia Twitter. Dan kemarin ada Yang sampai di Shopee ada toko baru, pokoknya dia soldnya sampai ribuan. apakah itu, aku penasaran Oke. sekali. Wah, penasaran sekali saya. Udah, thank you. Thank you ya, sekian dari gue
dari channel gue. Ya, channelnya dia gue cuma numpang. Dia Drake Neore, Instagramnya tolong ya. Ya nanti bakal ada di sini. Pokoknya sekalian di di bawah ya, di description. ya. Podcast gue juga tolong. Gue juga bikin Dia bikin podcast. Podcastnya namanya Omah.e. Kalian itu bisa cek di Anchor FM atau di Spotify atau available juga di Apple Podcast. Siap. Thank you semuanya udah nonton videonya Poison Street di channelnya Drake, bukan di channel gue. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sekian dan terima kasih. Bye bye. See you in the next video.